Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kenalin nama aku Siti Dawifa dengan NIM C20121103. Di video kali ini aku bakal ngejelasin materi tentang PCR dari praktikum biologi molekuler di pertemuan ke-8. Nah, kita langsung aja ke pengertian dari PCR sendiri. PCR merupakan singkatan dari polymerase chain reaction yang merupakan suatu teknik amplifikasi dari potongan DNA yang dibatasi oleh dua buah primer. Nah, tujuan dari PCR sendiri itu untuk mendapatkan salinan DNA untuk mempermudah proses identifikasi. Nah, teknik PCR ini memiliki beberapa kelebihan seperti harganya tidak mahal, cepat dan mudah, dan menghasilkan potongan DNA yang baik. Nah, ada beberapa tahapan dalam melakukan proses PCR. Yang pertama itu menggunakan 3 pipet, yaitu ada yang 200 mikroliter, 100 mikroliter, dan 10 mikroliter. Nah, yang kedua itu ada primer atau PBC1 atau 16 sRNA dan H2O di sentrifuge sebesar 14.000 G selama 5 menit. Lalu disebutkan juga ada bahan PCR. Yang pertama itu H2O atau water molecular sebanyak 4,5 mikroliter. Lalu ada TAQ atau bioline sebanyak 12,5 mikroliter. Ada primer 1,5 mikroliter. Ada sampel sebanyak 5 mikroliter dimasukkan terakhir agar tidak kontaminan. Selanjutnya, tahap selanjutnya yang keempat yaitu ada pengenceran primer H2O 90 ml ditambah primer 10 ml. Lalu di vortex selama 1,5 menit. Lalu di centrifuge sampel 14.000 G selama 1,5 menit. Masukkan bahan ke dalam tube 0,5 mikroliter 0,5 mili. Masukkan sampel lalu swing atau centrifuge sebanyak 5 menit. Selanjutnya itu yaitu pastikan nggak ada gelembung. Nah, jadi pastiin itu semua tuh nggak ada gelembung. Nah, kalau misalnya sampai ada gelembung, centrifuge kembali. Lalu gunakan PCR dengan suhu dan waktu dengan yang telah ditentukan. Nah, di sini tuh suhu dan waktu yang ditentukan tuh ada 6. Yaitu yang pertama yaitu predenaturasi, yaitu merupakan persiapan. Lalu ada denaturasi, yaitu pemisahan rantai template DNA. Ada annealing atau penempelan pasangan primer pada DNA target. Ada elongasi, ada pra-elongasi, dan yang terakhir ada penyimpanan. Nah, seluruh tahapan dilakukan sebanyak 34 kali atau 35 kali dengan tahap 1 sampai 3 kali. 3 ulangan. Pokoknya gini, aku ralat ya. Seluruh tahapan dilakukan sebanyak 35 kali ulangan dengan tahap 1 sampai 3 sebanyak 34 ulangan. Gitu. Nah, selain itu juga di sini dibahas tentang tipe-tipe dari PCR dan modifikasinya. Nah, yang pertama ada real time PCR atau qPCR. Itu merupakan yang paling sensitif. Yang kedua itu ada reverse trans bla 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 gitu. Pokoknya chain reaction RT atau RT-PCR untuk mendeteksi suatu penyakit dalam gen. Ada nested PCR yaitu melibatkan 2 pasang primer. Lalu ada multiplex PCR digunakan ketika ada satu sekuen internal untuk identifikasi sekuen antara. Sekuen antara itu yaitu antara organisme yang ada. Lalu ada PCR yang paling sederhana. Lalu ada touchdown PCR, yaitu yang paling cepat mendeteksi polimerase keragaman degeneratif. Selesai. Sekian pemaparan materi yang minggu ke-8 bisa disampaikan oleh saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.